Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT 9 Hektar. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat combo box bertingkat di modal Bootstrap 5 dengan menggunakan REST API dan juga Ajax. Di video sebelumnya saya sudah membuat juga sama combo box bertingkat tapi tidak menggunakan Ajax. Oke, contohnya seperti ini. Pada saat kita open modal sini, kita pilih data provinsi yang diambil dari database MySQL. Saat diklik, dia akan membuat event on change di sini, lalu menampilkan data kota sesuai dengan provinsi yang dipilih. Ya, adapun API yang kita dapatkan atau yang nanti saya buat di tutorial ini juga adalah polanya seperti ini. Ada count, ada result, di sini ID prof dan juga nama prof sini. Sedangkan untuk kotanya polanya sama. Di sini akan menampilkan data di mana dengan get ID yang dikirim adalah satu, akan menampilkan data dengan ID prof 1. Penasaran? Kita langsung aja ke praktek. Pada database MySQL, di sini saya sudah mempersiapkan satu buah database bernama test dan juga ada tabel provinsi di mana fieldnya adalah ID underscore prof dan juga nama prof. Di sini ada 3 record. Nah, nanti di sini kita akan membuat relasi ke tabel kota. Nah, di mana ada field ID kota, ID prof dan juga nama kota. Nah, ID prof ini yang nanti akan menjadi relasi dari tabel provinsi. Sedangkan di Visual Studio Code, di sini saya sudah mempersiapkan satu buah folder project bernama modal dan juga ada 3 buah file, yaitu index.php, comboprof.php dan juga combokota.php. Di mana comboprof.php dan juga combokota.php adalah API yang akan kita buat nantinya di sini. Sedangkan index adalah HTML dan juga jQuery untuk mengkonsumsi dari kedua combo tersebut. Oke, langsung aja kita menuliskan source code di index.php. Pertama-tama kita akan mengambil CDN library dari Bootstrap 5. Oke, di sini saya sudah menggunakan referensi yaitu wetrischool.com. Nah, di bagian Bootstrap sini kita ambil atau kita pilih Bootstrap 5. Nah, di bagian get started di sebelah bawah di sini ada CDN dari Bootstrap 5. Ini kita copy. Lalu kita paste di index.php. Selanjutnya kita akan buat div dengan kelas container. Oke, kita menggunakan huruf kecil. Ya, lalu kita akan mengambil sampel di halaman Westrischool ini untuk modal. Ya, kita pilih aja sini modal. Ini kita copy. Lalu kita paste di dalam kelas container. Ya, kita rapikan, kita simpan. Sekarang kita coba, kita buka di browser project kita.
Di sini namanya modal, lalu kita coba reload. Ya, seperti ini modal yang sudah kita kopikan dari web referensi yaitu Waitress School. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita akan buat dua buah inputan dengan tipenya select ya, di dalam modal body sini. Oke, lalu kita buat label pertama adalah provinsi. Ya, sebelah bawahnya di sini kita buat select dengan ID. Saya beri nama prof sini dan juga name-nya prof. Oke. Sekarang untuk select yang kedua, ini kita copy aja. Di bagian bawah sini kita buat separasi dengan memberi tag garis di sini HR. Lalu kita paste yang sebelah atas. Di sini kita beri nama kota. ID-nya sama kota. Oke. Seperti ini. Ya, kita lihat lagi. Oke, jadi ada dua buah inputan dengan select, provinsi dan kota yang nantinya kita akan mengkonsumsi API yang akan kita buat ke dalam dua buah select. Oke, selanjutnya kita akan buat API pertama yaitu combo prof.php. Oke, di sini kita menggunakan tag PHP. Pertama kita buat koneksi di sini. SQL connect. Ya, di sini untuk location servernya di localhost. Usernya root, passwordnya kosong karena saya tidak menggunakan password. Untuk nama databasenya adalah test. Setelah itu kita buat query. Ya, pertama kita buat variabel query sama dengan SQL query. Di sini string koneksi ya, lalu select bintang from provinsi. Ya, jadi di sini kita akan mengquerykan atau menampilkan data di tabel provinsi. Oke, selanjutnya di sini kita buat count yang nantinya count ini difungsikan untuk menampung atau mengetahui jumlah data pada query provinsi. Ya, caranya kita buat MySQL num dari string query. Ya. Yes. Lalu di sini kita buat objek untuk JSON, untuk array JSON nantinya. Di sini saya beri nama count. Row kurung siku, saya
saya beri nama objeknya adalah count. Isinya adalah string count. Lalu saya buat lagi objek string row, kurung siku, petik-petik, namanya result. Nanti di result ini adalah sebuah objek array. Kita deklarasikan untuk objek result ini adalah sebuah array. Setelah itu kita lanjutkan hasil dari query ini, kita buat while string. Di sini saya beri nama string h atau variabel string h sama dengan mysql fetch array ya, dari string query. Kurung kurawal buka. Nah, nantinya kita akan buat array push di sini. Array push atau kita akan menggabungkan dua buah data atau dua buah objek di sini. Jadi kita akan menyisipkan hasil dari fetch array ini ialah string h ke dalam objek result ini yang sudah kita buat. Dengan menggunakan koma ya, seperti ini. Oke, lalu di sini terakhir kita encode JSON-nya. Show JSON dari string row. Oke, kita akan coba API kita ini. Kita buka di browser. Kita tulis di sini localhost. Nama project kita modal. Lalu nama filenya adalah comboprof.php. Oke, ini adalah hasil dari API yang tadi sebelumnya kita buat untuk comboprof. Oke, selanjutnya kita akan membuat API yang kedua, yaitu dari file combokota.php. Oke, sekarang isinya sebenarnya sama aja ya kayak comboprof ini. Jadi kita copy. Oke, kita paste di sini. Bedanya adalah di combokota di sini kita ada get value di sini, get nilai dari ajak yang nanti kita akan buat. Ya, di sini saya akan buat satu buah variabel namanya idprof, string idprof sama dengan string underscore get kurung siku petik-petik, isinya adalah id. Oke, titik koma. Lalu yang jadi pembeda lainnya adalah di sini from kota web idprof sama dengan petik-petik. Nah, ini parameter ini. Oke, ini kita copy. Oke, lalu yang lainnya sama ya, sama. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba tes API untuk combokota.php ini. Ya, ini kita copy aja.
kita buat tab baru. Ini kita ganti combo kota. Ya, kita sisipkan variabel sini dengan menggunakan tanda tanya, ID sama dengan 1 misalnya. Ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya, parameter yang dikirim adalah ID, karena di sini kita sudah buat ID. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengkonsum kedua API yang sudah kita buat ini di index.php. Ya, di sini kita buat script. Ya, di sini kita akan buat ajak di sini. Pertama-tama kita buat function. Kita beri nama fungsinya adalah prof. Function pertama adalah ajak, di mana kita akan mengkonsumsi API dari combo prof. Oke, di sini kita buat string.ajak, lalu kurung buka, kurung kurawal. Ya, di sini kita beri titik 2. Elemen yang pertama pada ajak adalah URL. Titik 2. Di sini yang dipakai adalah file combo prof.php. Nah, jika teman-teman mendapatkan API dari luar, nah nanti teman-teman bisa masukkan linknya di sini, HTTP, nama webnya, dan seterusnya. Teman-teman tulis di URL sini. Lalu untuk elemen kedua adalah data type. Data type-nya adalah sudah pasti JSON. Oke, lalu di sini kita buat kondisi. Jika sukses, maka akan buat function dengan deklarasi data sini, kurung kurawal buka. Nah, di sini kita akan menampilkan isi dari JSON combo prof.php sini. Pertama kita buat, karena isinya adalah array data, maka kita akan buat kondisi for sini. Kita buat deklarasi var e sama dengan 0, y, variabel y sama dengan data.count. Nah, count ini data.count. Nah, data ini adalah balikan dari atau respon dari combo prof atau API. Count ini dari mana? Ya, teman-teman harus bisa membaca data API ini, REST API ini. Nah, count ini adalah balikan dari API combo prof. Sini adalah menerangkan jumlah data dari combo prof. Di sini ada 3 data. Oke. Lalu kita buat kondisi di sini dengan titik koma. Jika e lebih kecil dari y, maka e bertambah. Lalu kurung kurawal buka. Nah, di sini saya akan membuat satu buah variabel baru. Saya beri nama tb. Nah, variabel ini nanti tujuannya atau berfungsi untuk menampung data. Oke, di sini tb plus sama dengan atau penggabungan. Sini kita buat tag HTML, ini option,
value. Set value ini sama dengan kita akan tampilkan data untuk value-nya plus data dot result. Nah, result ini dari mana? Nah, teman-teman nanti lihat lagi, ini result dari 0, 1, 2, berarti ada 3 ya, 3 array. Nah, di sini kita gunakan kurung siku, isinya E. Nah, E ini adalah data array result keberapa nih. Lalu dot id prof. Ini untuk ID-nya. Plus kurung tanda double quote, petik ganda sini, kurung tutup, kurung siku tutup. Lalu di sini kita tampilkan key-nya adalah data dot result kurung siku E dot nama underscore prof. Nah, nama underscore prof ini juga sama, bisa lihat dari sini, balikan dari API. Tanda plus, petik-petik, kita tutup optionnya, titik koma. Oke, lalu di sini ya, kita rapikan dulu seperti ini. Oke, di bawah tutup for ini kita panggil ID prof, select prof ini kita panggil string, petik-petik, tanda pagar prof. Tanda pagar ini berangkat kita memanggil ID-nya dot html kurung buka tb ini, masukkan titik koma. Oke, kita simpan. Nah, untuk konsum API yang pertama kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita di sini kita buat satu buah string kurung buka dokumen dot ready kurung buka function, kurung buka lagi, lalu ciri kurung awal. Di dokumen ready function, atau kalau kita biasa buat kelas objek itu di sini construct-nya lah, construct di JavaScript. Jadi yang pertama file ini baca adalah dokumen ready function. Nah, pertama-tama dia akan membaca function prof ini. Oke, kita simpan. Sampai sini sebenarnya belum bisa ya teman-teman, tapi kita coba dulu. Ya, di sini belum keluar. Karena kenapa? Teman-teman jangan lupa ini kita menggunakan Ajax, dimana kita membutuhkan jQuery di file ini. Untuk itu kita harus menyisipkan CDN jQuery, library jQuery. Di sini saya sudah mempersiapkan library jQuery. Nanti saya sertakan di link deskripsi. Ya, ini jQuery-nya. Kita simpan. Sekarang kita coba lagi. Oke, udah muncul ya teman-teman. Ini untuk API yang pertama. Ya, ini combo prof.
Sekarang kita akan mengkonsumsi API yang kedua, yaitu combo kota. Kita balik lagi ke script. Di sini untuk function prof ini kita bisa copy. Sebenarnya isinya hampir sama. Jika kita rubah-rubah, untuk nama fungsinya kita beri nama kota. Lalu karena di sini kita akan membuat combo box bertingkat, maka kita akan menangkap dulu hasil dari select. Hasil dari select sini. Oke, kita tangkap dulu nilainya. Jadi di sini kita buat variabel bernama prof sama dengan string kurung buka kurung tutup petik-petik tanda pagar prof dot file kurung buka kurung tutup ya, titik koma. Nah, kita tangkap dulu ID-nya ini. Lalu untuk URL di sini kita ganti combo kota.php. Lalu kita masukkan metode sini. Metodenya adalah get. Selain itu kita masukkan content type. Untuk content type-nya sini menggunakan application /JSON, koma. Setelah itu data type-nya tetap JSON sini. Nah, ini data sekarang. Data titik 2 kurung kurawal. Data yang dikirim adalah ini, saya beri nama ID titik 2, isinya adalah prof sini. Koma. Nah, kenapa saya gunakan ID sini? Ya, teman-teman bisa lihat di sini parameternya ID yang ditangkap oleh API combo kota. Oke, jadi di sini saya beri nama ID. Lalu untuk isian dari sukses ini hampir sama, cuman balikannya di sini kita gunakan ID kota dan juga nama kota. Nah, teman-teman bisa lihat ID kota ini dari contoh balikan ini. Di sini ada ID kota dan juga nama kota. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Lalu oh ya, satu lagi, hasil dari ini kita insert, sisipkan di atau kita taruh di select dengan ID kota ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini kita jangan lupa untuk membuat event di ID prof. Jadi maksudnya pada saat dipilih provinsi, maka dia akan men-trigger data ke function kota ini. Oke, kita buat di sini on change dengan event on change ini. Kita panggil kota kurung buka kurung tutup. Ya, kita simpan. Ya. Oke, ke dalam kota ini. Oke, sekarang kita tes. Kita buka project, open modal. Sekarang kita coba pilih. Oke, sekarang udah muncul ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di inspect element sini.
Saat ini kita klik, nah, dia langsung ke combo kota. Ini adalah balikannya nih. Saya kecilkan dikit. Nah, seperti itu. Coba saya pilih Jawa Tengah, ID-nya 3, muncul data-data yang ada di Jawa Tengah dengan ID 3, data dengan ID 3. ID-nya 2, ini adalah data-data dengan data-data di tabel kota dengan ID 2, ID Prof-nya 2. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba menjelaskan source code-nya. Oke teman-teman, pada pembuatan combo box bertingkat dengan menggunakan modal, lalu kita mengkonsumsi API, REST API. Nah, pertama-tama di sini kita mengambil dulu CDN dari Bootstrap 5. Nah, ini bisa diambil dari dari referensi saya adalah wetrischool.com. Nanti saya sertakan linknya. Setelah ditaruh CDN Bootstrap, jangan lupa kita menyisipkan juga CDN dari jQuery min.js. Nanti ini saya sertakan juga di deskripsi. Lalu kita buat satu buah kelas kontainer, satu buah div dengan kelas kontainer. Kita ambil satu buah modal, contoh modal yang ada di Bootstrap website Wetrischool tadi. Kita paste di sini. Lalu di tag atau di bagian modal body sini kita buat dua buah input select. Yang pertama adalah provinsi, yang kedua adalah kota. Oke. Setelah itu kita jika teman-teman sudah mempunyai API, maka teman-teman bisa langsung mengerjakan skripnya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat API-nya, teman-teman bisa buat di combo prof sini untuk provinsi. Yang kita query seperti biasa, koneksi, query, lalu kita buat penjumlahan atau jumlah pada hasil query ini. Tujuannya nanti kita akan membuat perulangan dengan menggunakan for. Nah, di sini adalah format API-nya yang saya buat. Teman-teman bisa lihat sini. Formatnya saya ada count, ada result. Nah, di dalam result ada semua data yang saya tampilkan saja. Ya, jadi di sini lalu kita array push resultnya dengan juga fetch array, kita push lalu add count. Begitu juga di combo box combo kota sini. Di sini kita akan get ID-nya, get ID, yang tujuannya nanti ID ini kita query ulang di tabel kota. Jadi akan menampilkan data-data di tabel kota dengan ID prof yang dipilih. Lalu kita count, kita array push juga di sini. Outputnya seperti ini. Ada count, ada result. Jadi seperti array bertingkat di sini. Lalu kita mengkonsumsi kedua API tadi. Kita buat satu buah function bernama prof, saya contoh sini. Kita menggunakan ajab. Di URL kita arahkan ke API-nya, lalu data type-nya JSON. Jika sukses, kita buat for pengulangan sini. Jadi jika 0 lebih kecil dari jumlah count, ya maka akan terus bertambah sampai E-nya ini tidak lebih besar dari Y. Lalu kita buat satu buah variabel nama TB, nanti ini akan menampung dengan menggunakan plus sama dengan.
kita taruh di sini. Jadi ID prof isinya nanti ini. Begitu juga dengan API yang kedua, yaitu API kota. Pertama kita ke get dulu, kita tampung value. Jadi pada saat dipilih provinsi itu kita tampung value yang dipilih di dalam variabel prof. Lalu kita gunakan ajak dengan metode get, content type-nya application JSON, data type-nya JSON. Nah, data di sini ID sama dengan prof. Nah, prof ini adalah hasil dari value yang dipilih. Lalu kita buat variabel atau parameter dengan nama ID. Kenapa dengan ID? Karena di combo kota ini dia memberi nama ID. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, lalu jika sukses membuat perulangan sama sesuai dengan jumlah count yang ditampilkan di API. Lalu hasilnya ditaruh di dalam select dengan nama ID kota. Ya, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat combo box bertingkat di sebuah modal dengan mengkonsumsi atau dengan menggunakan REST API. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa gabung di link Telegram IT 9 Hektar. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan juga teman-teman bisa melakukan tanya jawab di sini atau kita bisa sharing di Telegram. Oke, support terus channel IT 9 Hektar dengan cara klik subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari IT 9 Hektar. Oke, salam sehat, sukses selalu, dan juga terima kasih.